Ya, Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan kita akan ulas bersama dengan narasumber kami di hari ini terutama terkait laju indeks harga saham gabungan di jelang akhir pekan. Dan langsung saja saya sapa dengan Chris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas Batam. Halo, selamat sore Mas Chris. Ya, sore Mas Fajar. Ya, Mas Chris, ini terkait dengan laju indeks harga saham gabungan di hari ini sempat mengalami pelemahan pada penutupan sesi 1, tapi di akhir sesi kedua mampu menguat meskipun tipis. Ini Mas Chris, apa saja yang kemudian bisa kita jadikan catatan di perdagangan hari ini? Ya, kalau kita lihat memang dalam 3 hari terakhir ini IHSG cenderung lebih ke sideways ya, dalam rentang yang sangat pendek gitu. Ya, kalau kita lihat memang dari sejak di bulan November IHSG sempat naik cukup signifikan dan Desember ini memang kita prediksi IHSG tidak akan bergerak sesignifikan di bulan November, sehingga ya memang pergerakannya akan jadi lebih sempit di bulan Desember ini. Oke, pergerakannya akan lebih sempit di bulan Desember. Jadi ada level terdekat yang memang masih coba diuji, Mas Chris? Ya, untuk sementara secara jangka pendek di area 5.825-nya itu area supportnya ya, terdekat dengan area resistansinya masih di area 6.003. Oke, 6.003, kemudian 5.825 menjadi level-level terdekat. Nah, ini beberapa informasi juga masih mewarnai pergerakan market kita di hari ini. Salah satunya ada informasi terbaru dari penggabungan Bank Syariah yang akhirnya namanya sudah keluar ya, Mas Chris ini. Dan ini sepertinya cukup mempengaruhi pergerakan BRIS di hari ini. Apakah kemudian hal itu masih menjadi optimisme market atau seperti apa? Dan apakah akhirnya itulah yang menjadi penopang dari penguatan tipis IHSG di hari ini, Mas Chris? Ya, dikarenakan muncul berita yang cukup sentimen positif ya terkait mergernya BRIS dengan keluarnya nama yang baru gitu. Itu juga menjadi sentimen positif kepada market sehingga masyarakat yang melihat BRIS ya kembali melirik kembali BRIS di mana beberapa minggu kemarin masih cenderung sideways ya di area-area situ. Dan seperti di live saya sebelumnya, saya juga bilang BRIS masih cenderung dapat menguat selama berada di atas MA20-nya, dan ternyata benar. Seperti itu. Oke, di MA20-nya masih mampu menguat. Itu berarti levelnya di berapa sebetulnya? Ya, kalau sekarang sih mungkin karena udah terlalu signifikan ya meningkatnya, MA20-nya sudah jauh ketinggalan di bawah. Masih di 1425 nih area MA20-nya. Oke, tapi melihat penguatan yang terjadi hari ini ke posisi 1785 atau 19,8%, masih akan berlanjut atau tidak, Mas Chris? Atau justru hanya di hari ini saja berhenti? Ya, kalau kita lihat dari menit-menit terakhir sebelum penutupan ya, kita bisa melihat kalau BRIS ini kembali terkoreksi nih, peningkatannya sudah mulai terhenti dan ditutup di area 1785. Sehingga kemungkinan besar secara jangka pendek di hari Senin nanti kemungkinan BRIS dapat kembali mengalami koreksi, tapi hanya untuk pergerakan secara jangka pendek terlebih dahulu. Untuk ya kalau dia bisa bertahan di atas 1.700-nya kemungkinan masih dapat kembali menguat. Oke, masih bertahan di 1.700, kemungkinan masih bisa menguat, sepertinya realisasi profit juga akan dilakukan. Tapi apakah kemudian respon yang diberikan oleh pelaku pasar cukup wajar, Mas Chris, di hari ini terhadap BRIS? Ya, kalau kita lihat memang BRIS ini salah satu emiten yang cukup dilirik ya di market, di mana peningkatan harganya juga meningkat cukup signifikan dari harga 100 hingga sekarang 1.700, sehingga ya setiap kali pemberitaan terhadap BRIS ini juga menjadi pemicu market untuk melakukan aksi untuk baik itu membeli ataupun menjual. Oke, tapi mungkin yang bisa disarankan ke pemirsa ini, Mas Chris, baik bagi yang belum punya atau mungkin sudah punya target realisasi profitnya. Oke, untuk kita berbicara pada target BRIS secara jangka panjang, sebenarnya BRIS ini masih dalam bentuk trennya itu uptrend ya. Jadi ya jangan buru-buru jual. Dengan kalau ditanya apakah target ke atasnya masih cukup tinggi, ya kita melihat dengan peningkatan yang sudah cukup signifikan ya di atas 1.000% dari capital gain-nya, kita mungkin dapat melihat BRIS dapat kembali menguat, tetapi selalu jaga resiko untuk batasi kerugian Anda, karena kita nggak tahu dia bisa naiknya sampai berapapun. Seperti itu. Oke, batasi risiko, kita kembalikan kepada masing-masing begitu ya untuk kemudian disesuaikan dengan horizon investasinya. BRIS sepertinya masih mendapat respon yang cukup positif dari pelaku pasar. BBRI-nya saya akan juga tanyakan Mas Chris, karena justru hari ini terkoreksi. Tapi sebelumnya kita sapa terlebih dahulu penelpon yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa, di mana Pak?
Ya, saya Raka dari Tangerang Selatan, Mas. Oke, Pak Raka di Tangerang Selatan, silakan Pak Raka. Ya, baik. Jadi yang mau saya tanyakan adalah saya sudah pada hari ini saya sudah beli BSDE di 1120 Oke, BSD 1120. ya, dan DILD Oke, DILD. di 228. Oke. Nah, kira-kira untuk rekomendasinya seperti apa? Sebaiknya saya saya trading di jangka pendek atau jangka menengah saja? Oke, jangka pendek atau menengah serta potensinya seperti apa. Baik, Pak Raka. Ya, itu saja. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Ya, Mas Kris, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan dari Pak Raka tadi, saya masih ingin melanjutkan seputar BRIS dan juga BBRI. BBRI hari ini justru berkebalikan pergerakannya, Mas Kris. Apa yang kemudian bisa kita baca dari BBRI yang melemah lebih dari 1%? Ya, kalau kita lihat memang IISG hari ini tidak bergerak cukup signifikan ya, hanya menguat sebesar 0,07%. Jadi wajar jika perusahaan-perusahaan seperti LQ45 terutama big cap seperti bank itu bergeraknya tidak terlalu signifikan gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, BBRI ini mempunyai area resistance di area 4.400 di mana sudah dites dalam 1 minggu terakhir ini sangat sulit untuk ditembus di area 4.400. Jadi kemungkinan besar BBRI dapat kembali turun menyentuh area supportnya di area 4.200 untuk ya mungkin bisa kembali naik lagi. Oke, berpotensi kembali turun 4.200 karena resistennya 4.400 sepertinya agak sulit untuk dicapai. Tapi masih bisa menjadi pilihan untuk jangka panjang? Ya, kalau kita lihat secara tren BRI masih dalam tren bullish, tetapi ketika tren bullish tetap suatu saham tetap masih dapat mengalami koreksi, sehingga ya kita memanfaatkan koreksi ini sebagai pijakan untuk masuk ya kembali untuk melakukan buy di BBRI. Oke, jadi yang cukup nyaman masuknya di level berapa tadi? 4.200 kah perlu kita tunggu? Ya, 4.200 menurut saya harusnya bisa dapat area yang cukup baik untuk kita entry di BBRI. Oke, 4.200 bisa menjadi level entry yang cukup nyaman untuk Anda. Pemirsa, tadi view dari Mas Kris, BRIS juga tadi sudah diulas bagaimana kemudian potensinya, terutama pasca kenaikan di hari ini yang mencapai 19,8%. Semoga itu bisa menjadi tambahan informasi juga untuk Anda. Sementara saya ingin melanjutkan ke pertanyaan Pak Raka. Ini Mas Kris menanyakan BSDE sudah punya di 1120 dan juga DILD 228. Kita ke BSD terlebih dahulu. Potensinya seperti apa dan saran yang diberikan untuk Pak Raka? Ya, properti secara indeks masih cukup baik ya. Properti kembali menguat dan BSD dapat kembali mantul di area supportnya 1060. Dan hari ini tutup di atas area resistance-nya di atas 1100. Jadi menurut saya BSDE kemungkinan besar minggu depan dapat kembali mengalami penguatan ya. Kemungkinan besar BSDE target selanjutnya bisa mengetes area 1200-nya untuk di minggu depan. Oke, 1.200 masih berpotensi untuk tembus BSDE, sementara untuk satu emiten lainnya, DILD sudah punya di 228 ini Mas Kris. Ya, DILD saya cukup menarik ya melihat DILD dikarenakan fundamentalnya masih tergolong murah, bahkan kalau kita bilang paling murah di antara para emiten Properti. Kawasan industri, sehingga menurut saya DILD masih cukup menarik nih ke depannya. Jadi tapi secara jangka pendek DILD masih bolak-balik di area 210 sampai 240. Jadi kalau mau trading secara jangka pendek mungkin bisa trading di area itu. Tetapi kalau untuk trading medium term ya kemungkinan besar DILD dapat kembali naik at least di area 280. Oke, itu view jangka pendek dan juga menengah untuk DILD. Pak Raka, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Kemudian ada penelpon yang juga sudah masuk di sore hari ini. Halo, selamat sore. Sore Pak, dengan Nacin dari Jambi Pak. Iya, silakan Pak. Mau nanya HMSP Pak di 2692. Di berapa Pak? 2692. Oke, 2692. Sama Unilever di 9486. Oke, Unilever 9486 ya Pak Acin ya. Ya, kira-kira mau di breakdown di harga berapa? Oke. Rekomnya gimana bagusnya tuh? Oke, breakdown di berapa dan rekomendasinya seperti apa? Baik Pak Acin di Jambi, nanti kita akan ulas bersama dengan Mas Kris, tapi usai jeda. Mas Kris, kita akan kembali usai jeda berikut ini dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.